Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang esensi atau hakikat korban sebagai perwujudan tauhid, fikih dan tasawuf bagi hamba-hamba mukminin, mukminat, bahkan muslimin dan muslimat. Mengapa niscaya tauhid? Karena dari iman didorong seorang hamba untuk menapak tilasi jejak tauhid Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama sang putra remajanya Ismail yang kemudian menjadi Nabi Ismail alaihissalam. Tuntunan dalam bertauhid yang sangat kokoh dari seorang generasi sesepuh dan sekaligus teladan dari seorang remaja mukmin Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa kekuatan tauhid maka mustahil seseorang akan rela mengorbankan harta bendanya untuk ritual menyembelih hewan korban. Namun ketika Islam meluas hingga ke seluruh penjuru dunia tanpa berpedoman pada pendapat ulama yang ada di dalam fikih, maka mustahil kita bisa melaksanakan agenda ibadah korban dengan baik. Bahkan agenda korban dengan prosesi yang kekunoan sampai kekinian mengalami pembid'ahan. Ini mohon maaf ya. Mengalami inovasi yang tiada kenal henti. Dari rangkaian doa kemudian untuk menina bobok hewan korban sampai kemudian menggunakan tali temali dari kaki, maksudnya di tali kakinya, kemudian menggunakan tali temali dari perut baru kaki. Dan cukup lama kami menyaksikan agenda seperti ini karena kami ada di dalamnya sebagai tukang sembelih sejak tahun 1980-an ketika kami berada di kota Malang. Hijrah tepatnya dari desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang ke Kampung Celaket, Hadiningrat, kota Malang tercinta ini. Sampai sekarang dan sampai nanti, insya Allah. Kami menyaksikan mata sapi terkadang melotot. Tak jarang juga mengeluarkan lidah jika kurang tepat ketika bahasa Jawanya nyerimpung, ketika menjatuhkan. Menjadi pemikiran kami sangat lama sampai dengan kami merancang semacam kerangkeng
press body, ya, sistem knockdown. Ketika itu belum ada YouTube, ya, sehingga kami merancang sendiri. Namun bertahun-tahun rancangan itu hanya berupa rancangan, karena kami membiasakan segala sesuatu mencoba mandiri. Jika harus mencari uang ya, kepada saudara-saudara kami yang kenal, maka kami biasanya membawa buku. Ini termasuk ini nanti kami janjikan pada Gus Panduk, ya, Al Bantani, Al Cireboni, insya Allah, ya. Ini nanti juga akan kami jadikan buku, ya, insya Allah, dan akan kami cetak yang lumayan gitu ya, untuk dijual dengan harga minimal 4 juta. Kok mahal ya, buku hanya sekitar 30 lembar 4 juta. Iya, mahal. Karena ini adalah korban meneguhkan tauhid orang beriman, perspektif holistik dalam refleksi hidup keseharian. Mungkin nanti kami revisi judulnya menjadi perspektif hikmatologi. Mengapa dijual 4 juta? Ya, bukan 4 juta itu yang sesungguhnya. Tetapi harapan kami dengan buku kecil ini nanti jamaah lebih bergairah untuk saving, nyelengi setiap hari. Karena di sini juga kami buat tabulasi perbandingan antara bayar listrik, kemudian bensin antar jemput anak sekolah, ya, terutama bagi bapak ibu muda, kemudian ruhnya HP ya, atau gadget, ya, ya, dan seterusnya. Nanti kami di sini kami pakai perbandingan. Ya. Dan yang terakhir kembali lagi ke korban, tanpa tasawuf kita tidak bisa melembutkan, mencerdaskan, memoralkan sikap perilaku kita. Karena itulah ajaran tasawuf itu tapi sering kali kami sampaikan di berbagai tausiah, termasuk khutbah Jumat dan khutbah Idul Adha, Idul Fitri, bahwa tasawuf itu juga harus dikenalkan pada anak-anak kita sedini mungkin sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi contoh tasawuf ya bagi anak-anak kita. Ketika anak-anak di hari libur rajin ya bermain gadget ria, gawe ria, apa yang harus dilakukan ketika anak-anak kita ajari tasawuf, ketika cucu-cucu kita ajari tasawuf? Nak, nduk, coba letakkan gadgetnya, letakkan gawenya. Bapak, ibu, abah, umi ya, mau bicara atau minta tolong. Ini adalah ajaran tasawuf untuk sekelas anak-anak kita yang masih balita, yang masih PAUD, yang masih TK, yang masih SD. Karena sudah diajarkan dan diteladankan tentang indahnya moral, indahnya sopan santun. Demikian juga di dalam ibadah korban. Kita mencoba evaluasi korban kekinian yang sebenarnya sudah beberapa tahun. Ya, agak singkat. Ya. Yang pertama, paling tradisional, korban beli sendiri hewannya ke pasar. Ini kami lakukan berpuluh-puluh tahun. Mulai dari tahun 87 sampai dengan sebelum coronavirus. Jadi pada saat coronavirus kami
tidak ke pasar karena di pasar sepi. Jadi ini korban tradisional. Disembelih sendiri, kami lakukan itu, dan digotong royongkan bersama jemaah. Tradisional sekali. Cara merobohkan juga memakai tali. Dirobohkan sedemikian dahsyatnya sampai blak. Ya. Kemudian nanti kalau belum tepat robohnya ditarik-tarik sampai dengan ke lubang untuk penyembelihan. Yang kedua, korban membeli sendiri tidak di pasar hewan, tetapi di pasar kagetan. Jadi sejumlah titik di ruas kota itu ada pasar kagetan. Masih pasar. Kemudian yang ketiga, membeli hewan korban di tempat yang tidak dikenal, orangnya tidak dikenal, hewan korbannya tidak dikenal, kemudian sekaligus disembelih di suatu tempat yang disepakati. Kemudian nanti hanya dikirim potongan-potongan daging dengan tulangnya sebelum didagingi. Jadi sebelum disayat-sayat, dipotong-potong. Ini yang ketiga. Dan kita tidak tahu bagaimana cara atau prosesi penyembelihannya, merobohkannya dan seterusnya. Yang keempat, ini yang lagi dimarakkan oleh organisasi tertentu, ya. Korban hanya setor duit ke bank. Kemudian jamaahnya bersih tangannya. Katanya Bapak Doktor, ya, alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tangan kita tidak jete, Ustaz. Gitu ya. Jadi tidak tersentuh darah sama sekali. Karena apa? Nanti akan dikembalikan uang antara 21 juta, 23, 25 juta atau lebih akan dikembalikan berupa daging kalengan atau daging yang sudah dimasak rendang atau yang lainnya. Setidaknya ada 4 varian cara berkorban. 5, mohon maaf. Yang kelima, ya, masih tradisional, ini kami lupa karena tidak ada konsep ini ya. Yang kelima masih tradisional, membeli di tempat pembelian, kemudian menugaskan. Biasanya ini adalah institusi perguruan pendidikan, gitu ya, termasuk pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Mengutus seseorang untuk membeli hewan korban, baik di pasar ataupun lazimnya di peternak sapi atau pedagang sapi, pedagang hewan korban lainnya. Kemudian nanti yang menyembelih jagal yang sudah terbiasa. Ini lazimnya yang kami tahu persis itu di Universitas Brawijaya Malang, kemudian di SDN Lowaru 2 di mana kami dulu pernah menjadi ketua PP3 dan Dewan Sekolah ya, 11 tahun lebih gitu ya. Nah, semua bervariasi. Jika kita harus mengevaluasi mana di antara variasi-variasi ini yang paling mendekati syariat dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling mendekati adalah cara-cara tradisional. Jadi diusahakan beli sendiri, ke pasar sendiri, tentu saja sendiri, itu artinya panitia. Kemudian disembelih sendiri, yang menyembelih itu adalah mandiri di antara keluarga besar di satu masjid. Ya. Jadi kalau di Masjid Khadijah ini alhamdulillah sejak 1987 sampai dengan kemarin itu kami sendiri yang menyembelih, kemudian saudara-saudara kami yang saeko proyo gotong royong ya, untuk menceli, mencincang, membagikan, bahkan yang membagikan anak-anak kecil ya.
Ada Nolan si Tompul, ada Nolan kecil gitu ya, dan ada juga tidak hafal namanya. Anak-anak kecil kita libatkan. Mengapa? Jeteh darah atau berlumur darah, bahkan kadang itu muncrat ke muka kita. Itu kita tetap tersenyum. Bahkan melihat darah itu adalah keniscayaan. Karena tidak jarang orang Islam, orang mukmin itu melihat darah bisa pingsan. Bahkan kemarin ada yang cerita nih, muadzin kami yang sangat disiplin, Bapak Sujati atau Suyati, itu ada di antara keluarganya itu hanya melihat film di layar televisi, ketika ada darah seperti ditembak atau dibunuh dengan pisau begitu, maka pingsan. Nah, mukminin dan mukminat itu dilatih dari awal supaya kita melihat darah. Darah korban itu sunahnya dilihat. Karena itulah, mohon maaf, kami kritik pada mereka yang hanya mengumpulkan uang kemudian membelinya pun juga tidak diketahui, kemudian mengirim kembali daging itu sudah berupa masakan. Jika harus begitu, maka memotongnya itu niscaya di masjid-masjid kita. Karena kalau semua masjid-masjid itu tidak ada yang menunaikan, melaksanakan, menegakkan penyembelihan korban dengan tata cara yang Islami, maka dakwah Idul Kurban menjadi luluh lantak sirna. Padahal di situ anak-anak kecil kita gembirakan, menonton domba, menonton kambing, menonton sapi, terutama anak-anak kota. Kemudian mereka kita ajari takbir, sembari menyaksikan orang-orang tua atau yang dewasa menyembelih hewan korban. Karena itulah menurut kami perlu ditinjau kembali. Jadi pemahaman itu ya bukan maaf. Kalau berubah bukan pelin-pelan, tapi berubah itu adalah setelah dievaluasi. Evaluasinya apa? Kalau kami evaluasinya berdasarkan hikmatologi. Harus memenuhi imanial, keimanan kita. Mencontoh keimanan itu tasdiqu biqalbi, iqraru bilisan, amalul bil arkam. Itu harus terwujud secara spiritual. Takbir itu menunjukkan spirit kita, semangat kita untuk mengagungkan, mensucikan, mengesahkan Allah. Secara intelektual terus berlanjut dari yang diserimpung dan seterusnya kemudian dirobohkan, kemudian berangsur-angsur menjadi ada kerangkeng yang dirobohkan sehingga sapi itu tidak mengalami kesakitan. Secara moral kita perlakukan hewan korban dengan baik. Kita tunjukkan rasa kasih sayang kepada hewan korban itu. Dan anak-anak menyaksikan, meskipun harus disembelih, tetapi tidak boleh menyakiti. Secara mental, niscaya setiap mukminin mukminat harus tega melihat kucuran darah. Karena sebelum darah itu sampai di tanah, maka pahala anak-anak Adam, anak Bani Adam itu merekah. Dan secara sosial, ketika kita sembelih sendiri di masjid-masjid tercinta, di musola-musola tercinta, ada kegotong royongan yang terpelihara, ada silaturahim yang terpelihara. Bahkan saudara kita yang tadinya tidak pernah ke masjid tersebut terpanggil untuk membantu. Dan terpanggil membantu itu adalah satu local wisdom yang sangat istimewa. Secara environmental, kita mengindahkan lingkungan. Jangan membuang kotoran sembarangan, tapi buanglah pada tempat yang semestinya. Ukuran imanial, spiritual, intelektual,
moral, mental, sosial, environmental harus ada di dalam ibadah korban. Bahkan di dalam sosial dan intelektual. Kalau kita membeli sapi, seperti YouTube shot yang kami unggah kemarin, kita ada saling berbagi kisah, berbagi cerita antara penjual sapi dengan kita. Yang tadinya tidak kenal saling mengenal. Bahkan saudara kami kemarin Cak Sis di Dusun Codo Wagir, ya, karena banyaknya yang diantarkan, jam 10 kurang 10 menit sampai mengantarkan sapi ke Kampung Celaket Masjid Khadijah, 2 ekor, ya. Kemampuan kami kemarin 2 ekor, biasanya 3-4 ekor, ya. Kemudian mengantarkan kambing, ya, 5, ya. Itu sampainya jam 3 kurang 2 menit. Karena orang Jawa beretika, sopan santun yang tertata, tidak membangunkan kami. Karena kalau jam 3, insya Allah kami sudah bangun, ya, dengan urusan munajat kepada Allah. Usai kami bermunajat, kami kontak Cak Sis. Ternyata Cak Sis itu tidur di pos ronda di pertigaan Kampung Celaket RW 2. Betapa di sini terjalin hubungan sosial dan intelektual yang mantap. Intelektual itu bukan dengan otak, tapi dengan penggalih, dengan hati. Kalau dengan otak, jam berapapun digedor. Tapi kalau dengan penggalih, moralitasnya dijaga, mentalitasnya dikendalikan, spiritualitasnya mewarnai, kemudian environmental mengetuk pintu kalau jam yang rawan itu juga akan mengganggu lingkungan. Ini diindahkan betul oleh seorang Mas atau Cak Sis Codo Wagir itu. Ada di sini. Jadi kalau kita kaji secara hikmatologi, ibadah korban yang tradisional, cara beli sembelihnya, dan postmodern, kerangkeng yang digunakan, maka insya Allah korban kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bagus daripada, sekali lagi, hanya setor uang, menunggu daging kalengan atau masakan daging sapi atau kambing kalengan. Bersih dari perspektif otak, akal otak kita, tetapi tidak menumbuhkan kelembut, cerdasan, kedewasaan di dalam memahami makna ibadah korban. Tentu saja evaluasi kritis dari kami bukan menolak, tetapi menawarkan ide di mana perspektif imanial tetap terjaga dengan tauhid kita. Perspektif fikihnya, fikih jual beli, saya beli, biasanya yang jual kulo sadian, atau yang jual mengatakan dulu kulo sadian saya jual, kami mengatakan saya membeli. Jabat tangan, kemudian prosesi pembayaran. Jika tradisional, bisa juga plus, ya, tradisional plus, jabat tangan, kemudian pegang gadget, kita transfer sesuai dengan kesepakatan. Pemirsa hikmatologi yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita terus berupaya untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan kesempurnaan itu lagi-lagi terletak karena adanya kelemahan. Jangan berkutat merasa benar sendiri karena itu kesombongan. Jangan berkutat ini sudah cukup karena itu kebodohan. Tetapi selalu ada ruang di hati kita, di otak kita
untuk bisa memahami perbedaan sekaligus masukan dari sesama hamba-hamba beriman. Terima kasih. Semoga Allah menerima ibadah korban kita. Dan ibadah korban memiliki makna dalam keimanan hingga hubungan sesama insan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariat.